Jadi bagi aku, buat para K-popers dimanapun berada, ya chill aja gitu. Misalnya ada idol kalian tuh kena hate, kena apa. Maksud gue kayak yang pertama, mereka di sana tuh mereka nggak bisa baca juga gitu, kecuali hate-nya pakai bahasa Korea ya. Ini wisdomku buat orang-orang Indonesia aja ya, biar khasana ini jadi damai. Mereka nggak bisa baca war kalian juga di sana, dan mereka di sana tuh lagi happy, doing life happily gitu loh. Kayak mengorbankan damai kalian, berperang untuk sesuatu yang even mereka nggak notice, nggak tahu gitu. Menurut gue tuh sangat gak worth aja gitu. Jadi kayak santai aja, K-pop supposed to be fun. Instead of kalian dukung idolnya dengan cara berperang gitu, mendingan kalian dukungnya dengan cara yang nyata gitu. Lakukan sesuatu yang nyata. Kembali lagi di program The One and Only Caper, Salam Canda Perdamaian. Bersama saya Eki Priagung dan kodam saya Dustin Devani yang selalu hadir untuk menemani, dan aku adalah kamu dan begitu juga sebaliknya. Ya, karena saya tidak bisa meninggalkan kodam saya. Dan hari ini kita akan membahas drama seputar dunia per-K-popan dan sisi gelapnya. Yes, K-pop bukan sembarang K-pop, karena K-pop punya literatur. Sorry. Gue kira pantun bro, gue kira pantun itu tadi. Salah udah. K-pop bukan sembarang K-pop, gue kira gitu. Itu dia. Tapi kita sama-sama tahu bahwa K-pop ini memiliki banyak penggemar dari berbagai kalangan. Iya. Saya sebagai duta Broken Home sering berkunjung ke teman-teman penyintas Broken Home, dan banyak juga yang suka sama K-pop dari teman-teman Broken Home. Oke, ada simbiosisnya kah? Ada. Karena teman-teman Broken Home kalau melihat kekompakan bisa di K-pop, gak bisa di orang tuanya. Duh. Ya, dan sama seperti kebiasaan dari idol. Yang suka melakukan fan service. Jadi dia selalu memberikan kepeduliannya kepada fansnya. Ya, jadi dia orang-orang Broken Home merasa bahwa Jimin lebih peduli dibandingkan bapaknya sendiri. Ya, bahkan kan lebih peduli Jimin daripada orang tuanya, karena orang tuanya kadang-kadang nggak mau memperhatikan untuk anaknya dinafkahin, Pak. Iya, nafkahnya suka. Betul. Banyak yang fatherless kan di Indonesia makanya. Fatherless itu. Dan digantikan jadi menyukai K-pop. Menyukai K-pop. Banyak yang suka BTS. Tapi dari K-pop kita bisa tahu bahwa ternyata kayaknya itu ternyata keluarga. K-pop kayaknya itu keluarga. Betul. Kayak merasa kekeluargaan untuk di sana, Pak. Betul. Karena deket banget kan, sampai benar-benar bukan cuma mengidolakan loh, benar-benar lengket banget ya kan. Padahal itu seperti magnet. Ada plus minusnya. Kalau kita mengenal dia belum tentu kenal, tapi kita bisa saling dekat. Padahal belum kenal tapi bisa deket banget. Plus minusnya seperti itu tidak terhalang oleh jarak yang jauh loh. Bahkan nggak cuma Indonesia yang kayak gitu. Dan kita bisa sadar bahwa dari Korea kita nggak perlu gabung buat jadi ARMY. Itu iya. Bisa loh lewat dari BTS. Nggak perlu wamil. Iya nggak perlu wamil. Karena dari Korea kita jadi berubah persepsi terhadap ARMY. ARMY itu kan gambarannya keker, loreng-loreng. Wah sekarang ARMY itu bisa gambarannya berhijab, sering salah beli merchandise, ketipu. Dan bikin kewalahan. Ajar sampai sekarang. Tapi kita bakal ngomongin sisi gelap dari K-pop, dan kalau seumpama kita ngomongin sendirian kayak kurang enak. Nah, ini persepsi yang kita tuangkan ini barusan adalah diungkapkan oleh orang yang emang cocok untuk mengucap untuk ini, Pak. Ngucapnya itu dia. Kayak orang K-pop gak ngerti lo ngomong apa, tapi intinya kita bakal ngomongin dari teman-teman yang menyukai K-pop. Ini ada cerminan orang yang kita omongin barusan. Betul ya, kita sambut dengan Geraldine Tan. Hai. Halo. Gokil langsung aja. Yuk. Lo sejak kapan menyukai K-pop kalau boleh tahu? Udah lama banget sih dari SMA. Dari SMA. Gokil. Dari SMA. SMA lu suka apa? Ntar dari SMA berarti benar. Bapak ngomong sama siapa? Saya ngomong sama diri saya sendiri, kodam saya. Jadi kalau ada dengar suara lain ya. Sebenarnya dari tadi saya udah merasakan kayak ada suara-suara. Tapi kebetulan saya emang indigo, Pak. Oh, indigo. Ini bukan kodam Bapak. Ini tuh kayak ketempelan, Bapak. Iya, Bapak pernah nggak bisa hilang. Angkat Pak Mani nggak kencing di pohon beringin Waduh, gitu. kering lagi. Enggak, saya bukan jahitan, Pak, bukannya manusia. Lebih ke magnet kulkas. Betul. Iya, cuman emang pada saat itu ada yang ngasih tahu juga. Iya, pernah ada yang bilang. Iya, ketempelan setan ompong. Waduh, nggak ada ngeri-ngeri ya dong. Agak metik kalau agak metik, ya benar. Kalau bunyi tuh. Pak, berarti dari SMA dia. dari SMA.
namanya SMA orang belajar dapat dong yang namanya KJP. Nah, kartu Jakarta Pintar. Ke Jakarta Pintar. Diawali dengan kata K. Apa-apa yang diawali dengan K dianutin oleh dia. K-pop, KJP. K-pop ya, Kak. Harusnya kan kartu ya. Jadi Korea. Kenapa lu suka Korea dari SMA? Oh dulu kepincut sama namanya 21 sama Big Bang. Big Bang. Kepincutnya karena itu. Terus kan lama-lama 21 bubar kan. Terus udah habis itu udah nggak ngikutin K-pop lagi. Iya, bubar kayak ormas yang ada di Indonesia kan. Nah itu akhirnya lu pindah kesukaan. Pindah. Dari 21 ke Sempat waktu itu itu bioskop. Iya, bukan. sama-sama 21 tapi Iya, Bu, ya bukan ya. bukan beda itu bioskop. Iya, 21 juga sih. Ini baru ngomong brand-brand apa aja di sini boleh ya? Enggak, jangan. Ini soalnya dia agak-agak marketing lebih ke buat yang ditonton. Yang namanya lu yang barusan itu kan emang buat ditonton juga kan? Iya benar. Sama-sama buat ditonton. Betul. Emang gua nggak ngerti sih ngomong apa tapi iya. Agak lebih filosofis, emang agak sulit dipahami. Karena omongan kodam saya sekelas Rocky Gerung, emang sulit dimengerti ya kadang. Lebih ke terlalu. Iya. Tapi berarti lu suka 21, abis itu bubar. Mereka bubar, terus ya udah abis itu agak nggak ngepop lagi sih, cuma nonton kayak drama-drama Korea gitu, kayak nggak ngikutin musik. Pada saat itu lu masih ngikutin drama-drama, udah nge-pop lagi. Iya. Karena nge-pop tuh apa sih? Indikasi orang nge-pop tuh gimana? K-pop itu kan berarti Korean pop kan. Iya. Berarti ya musik-musik pop Korea gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita dengerin musik Korea pop gitu ya bisa dibilang kita ya nge-K-pop gitu. Iya. Tapi gue penasaran di Korea tuh musik kayak selain pop kayak rock gitu itu ada nggak? Oh, jadi masuk kerok. Biang kerok ya. Kerok ya. Iya. Korean rock, Kerok. Tapi belum pernah denger sih. Belum pernah denger ya? Hip hop yang pernah dengar. Hip hop ada. Iya, kayak hip hop namanya. Kayak hip hop. Tapi di setiap lagu-lagu K-pop pun juga banyak rapnya kan. Betul. Ada unsur jadi pop. kerap. Iya, kerap. Kerap. Iya kerap ya. Kayak kaki ya kalau pegel naik gunung. Kerap. Lucu juga ya kayak K-pop juga nih. Oh iya, banyak banget istilah yang tak terduga dari dia, Pak. Nih gue mau nanya ke lu, seberapa K-popnya lu sih? Ya ini kalau kan tadi lu bilang lu ngepop banget, terus habis itu lu nggak terlalu terus drama lu nonton drama Korea. Nah kalau sekarang lu ngerasa nih, lu seberapa K-pop? Kapan? Saat ini atau yang dulu? Bisa di-compare lah. Kalau saat dulu kayak gimana sekarang? Kalau dulu 9/10. 9/10. Tembok rumah pink. Tembok rumah pink. Oh, enggak harus. Kenapa? Oh, karena ini. Tanya gitu, sebelumnya demen apa dulu? Tunggu Pak, ini kalau saya nonton di YouTube biasanya ada subtitlenya Pak. Iya. Ada subtitlenya, jadi saya bisa pelan-pelan pahami. Kalau di sini agak susah Pak. Lu nggak ngerti? Gue juga. Itu adalah Anda belum mengerti diri sendiri. Berarti belum punya pendirian kamu. Kadang-kadang gue juga bayar. Karena aku adalah kamu. Tapi kan kadang-kadang kita nggak ngerti diri kita sendiri, ya kan? Nah, tapi Pink apa ya? Pink apa nih, gue masih penasaran kan Pak? Saya juga sebenarnya jujur. Tanya sebelumnya hal yang berhubungan dengan pink apa itu? Blackpink ya. Blackpink kenapa tembok rumah? Apa? Blackpink tembok rumah. Dia bingung sih. Seberapa Koreanya lu mungkin pink gitu rumahnya gitu loh. Oh, sampai rumah gue pink. Enggak juga, cuman kamar gue doang. Kamarnya pink. Oke, lu 9/10 dulu merasanya, abis itu setelah skip ada drama-drama Korea. Drama-drama. Ya, agak hiraukan aja kalau ada batuk ya teman-teman ya. Terus habis itu sekarang berapa nih? Sekarang mungkin di 7/10 lah. 7/10. Malah nggak terlalu. Karena udah ya itu sebenarnya kayak udah males sama drama-drama per-K-popan gitu. Apa yang bikin lu males? Apa nih? Wah, ini menarik nih. Yang bikin males nih gue sama drama Korea. Oh banyak. Pertama, jadi kayak dulu tuh kayaknya fandom itu masih pada damai gitu kan. Karena mungkin sosmed juga belum terlalu rame kan. Jadi kayak mungkin sebenarnya ya dulu Tahun berapa? Gue SMA berapa ya? 2014-an lah. 2014-an Ya masih kan? damai. Masih damai-damai. Jadi kayak ya dulu aja kalau kita mau ngikutin K-pop itu, kita harus nonton MTV dulu. MTV sama ada effort ya kan? Iya, harus ada effortnya. Terus kayak kalau misalnya kita mau baca-baca berita K-pop itu kita harus beli dulu majalah apa sih zaman dulu itu? Iya, kayak majalah kayak gitu lah. Majalah kan. Gadis, Bobo. Ino dulu. Namanya apa? Ilman. Apalah
high gitu ya. Kayak Pokoknya harus baca isinya tentang majalah. Korea lah gitu. Betul. Gak semudah YouTube gitu. Jadi akses ke K-pop itu dulu masih susah, mungkin makanya fans-fans itu belum pada kayak berantem gitu kan. Oh sekarang mah emang jangankan K-pop yang di negara lain juga banyak yang berantem. Banyak berantem, kan? iya. Jadi Iya. kayak sekarang tuh K-pop kan supposed to be fun ya. You Harusnya know, right? fun ya, Yes, iya, you know benar, right. It's supposed to be fun, right? Emang Ada apa yang ngomongnya mulai belagu. Ya kan nggak semua orang ngerti. ya emang kodam saya masa dirinya lebih ngerti daripada kodamnya gimana sih? karena kodam saya itu nggak pernah les di IVI. Nggak ngerti ya kan. IVI bahasa Perancis sih. Iya. IF. Minimal Ganesha kak. Iya yang ada logo gajahnya ya kan. Nah makanya lu bilang kan tadi harusnya kan supposed to be fun. Supposed to kan? be fun. Jadi Emang kayak apa yang nggak menyenangkannya sekarang? ada satu momen tuh kayak gue merasa kayak gue kalau mau posting tentang K-pop itu gue harus hati-hati banget. Ini bahasanya jangan sampai menyakitin hati apa. Padahal sebenarnya ya nggak perlu gue segitunya kan. K-pop itu buat fun aja kan. Ada pengalaman nggak lu diserang sama fans lain dari K-pop gitu? Pernah ada. Wah ini yang salah satu caranya nyari perhatian negara ke orang. Ya, betul. Dia nyari maksudnya apa tuh? Lu diserangnya kenapa? Oh, ini pernah Mungkin kata kodam gue lu cari perhatian. Iya, lebih kayak ini. akhirnya Sesuai duduk. caper Sesuai gitu, caper. caper gitu. Maksudnya sehingga akhirnya bagi orang-orang ini layak nih diserang karena dia caper nih. Oke. Ya. Kalau dari sudut pandang banyak ceritanya. Mau diceritain semua? Boleh. Oke, yang pertama tuh pernah kayak tahun lalu ya zaman Covid. zaman Covid. Jadi ada teman aku tuh kerja di salah satu promotor lah di Indonesia Promotor, ya iya, kan. iya. Terus waktu itu Covid udah mau selesai. Nah, udah mau mulai udah mulai mau ngundang-ngundangin artis K-pop lagi kan. Betul. Terus temanku nanya, "Geral, menurut kamu artis boyband apa yang bakal rame nih kalau diundang? Boleh nggak sih aku minta tolong di voting gitu?" Cah, sosok jadi utusan. Iya kan? Di voting. Iya, terus aku voting lah beberapa nama boyband, ada 6 kalau nggak salah. Ada nama 6, ada Danung boy band. Ada nama 6. Siapa tahu kan main angka terus. 6 ya benar misalkan. 21. Benar. Nah, ada 6 nama boy band kalau boleh disebut siapa aja? Ada nama boyband. Pokoknya ada Stray Kids di situ, ada NCT, ada apalah pokoknya gue lupa sih ada Icon juga. Ada Icon. Beberapa nama lah. Kodam saya nggak ada yang tahu loh tadi itu. Nggak ada yang tahu. Cuma taunya The Bagindas. The Bagindas, Kangen Band. Bagi-bagiin daging kan. Bagi dags. Bagindas baging daging. Emang agak gimana ya? Oh berarti ada Icon NCT dan pokoknya Betul, ada 6 itulah. iya. Terus habis itu lu bikin voting tuh di Aku bikin Instastory. voting lah di Instastory kan, set. Aku pikir kayak semuanya berjalan aman dan lancar. Ternyata ada beberapa fansnya yang nggak disebutin itu pada marah, pada ngamuk. Kayak, lu ngelupain ya ini kita, itu gitu. Padahal kan gue tuh cuma disuruh gitu loh. Iya, Dia tuh cuma disuruh, bukan gue yang ngidein. ada yang nggak terima. Ada yang nggak terima karena namanya yang itu nggak disebutin. Terus udah mulai playing victimnya gitu kayak semangat ya kita. Dia ngomong sama kayak fandomnya gitu. Iya, karena- Semangat ya kita emang nggak pernah dinotis. Kita kalau kayak gini-gini kita emang sendiri kayak gitu-gitu. Udah mulai play victim kayak gitu loh. Itu gue malas banget kayak. Pernah dapat teror dari orang-orang kayak gitu. Kan kalau tadi kan ada play victim lu jadi dibikin merasa bersalah kan. Jadi Iya. feel guilty lah. Di DM-nya sering lah. Kadang kayak kalau lagi pengen berantem gue ladenin gitu. Kalau pengen berantem, gabut Ada pengen masa-masa, berantem. iya. Ada masa-masa kayak aku merasa hidupku terlalu tenang kan kayak. Apalagi zaman Covid kan kayak Iya. hidup ini terlalu tenang coy kayak Lo pengen Nggak nggak? bisa. Hidup lu nggak terlalu tenang. kayak gimana tuh caranya? Iya. Jangan itu kita harus support lah di sana. Tapi apa namanya? Lo kan tadi dari 9/10 jadi 7/10. 7/10 Iya. betul. Penurunan itu karena lo ngerasa bahwa orang-orang yang makin banyak ini bikin Bikin males. Iya, bikin Karena aku males. merasa kayak K-pop itu kan harusnya ya kita senang-senang aja. Toh kayak kita berantem itu idol yang di sana itu nggak tahu kita ada di dunia ini loh, ngerti nggak sih? Kayak lu berantem, lu mengorbankan damai lu untuk war di sosial media. Sementara mereka idol-idol yang ada di sana tuh they live happily gitu loh. Ih, Ngerti nggak sih? Dia punya banyak fans, Iya, jadi diperhatiin. maksud aku instead of berantem, kenapa kita nggak support idol itu dengan cara yang berdampak nyata gitu. Misalnya kayak kita streaming lagunya, kan itu berdampak nyata ke chat musik mereka. Atau kita beli albumnya, ya kan, kita datengin konsernya, nggak harus ikutan berantem di sosmed gitu. Iya, tapi dengan fanatisme yang terjadi sekarang kayak gini, lu ngerasa itu the real fan yang emang dari dampak dari si keseniannya atau ini sebenarnya komoditas aja?
Ya menurut aku sebenarnya kayak ya kayaknya oknum aja sih. Ini oknum aja. Cuman kebetulan orang warasnya itu karena dia waras dia lebih banyak diem. Iya. Jadi yang lebih berisik itu orang nggak warasnya Iya. gitu. Karena makin banyak yang suka akhirnya makin punya kemungkinan untuk ketemu sama orang-orang yang seperti Iya itu. betul. Jadi kayak apa? Iya, pantesan di hidup-hidup mereka itu banyak penuh gimmick ya. Seperti kayak gimana? Karena yang diunggulkan itu drama. Oh betul. Makanya genrenya itu drama yang Pak lu jangan betul-betul aja lu ngerti nggak? drama yang diangkat. Lu betul-betulin aja omongan dia. Karena iya bener, karena kan di dunia apa namanya yang suka sama K-pop kan suka nonton drakor juga. Terus habis itu ada yang kayak kemarin tuh yang berantem di space Twitter. Pada banyak yang ngikutin ya kan. Iya, betul. Oh iya Drama-drama itu kayak aku gitu kan. ikutin. Sampai dosen-dosen. Iya, kok kita bisa dialog ya berarti biar Jujur ya. Iya, keren Jujur, banget ya. ternyata rasanya nonton di YouTube beda loh sama nonton di sini. Di sini tuh 2 kali lebih tertekan. Ya. Emang gitu rasanya kan. Bakal hebat loh. Iya, emang ada yang neken ya. Sabar sih? banget. Ini kayak 7 kerjaan paling berbahaya di dunia ini apa ini? Iya Spotnya, bener. Kalau kita keserempet salah ngomong gara-gara Iya kan kodamnya mancing-mancing yang ya. nanggung satu company anjing. Betul. Tiba-tiba ada admin calon sarjana. Betul, itu jadi drama ya. Iya. Tapi yang bagus tadi pas dia ngomongin apa? Ditanya dia bilang salah satu promotor udah biasa di briefing nggak nyebutin brand. Ya. Betul. Keren. Itu biasa. Iya. Udah bersuara apa 9 tahun. Keren. Tapi Cuman mau nanya lagi. ya merasa jadi sosokan yang mimpin dari segala macam K-pop di Indonesia Iya, nggak sih? lo ngerasa jadi lead sebagai penikmat K-pop nggak di Indonesia? Enggak sih, gue nggak merasa sampai segitu. Tapi kalau di fandom yang sekarang, Fandom yang sekarang fandom nih. yang sekarang boleh itu sebutin fandom nggak? gue Soblis. Soblis. Fandomnya Zodiac. Lo mau ngelakuin apa tuh? Bukan sesuatu. Ambil aja Boleh dong, Pak. oh, boleh. Boleh lah. Lo langsung aja kita promosi ya Pak. Waduh. Streaming saja sekarang. Zodiac. Sebutin salah satu membernya. Apa? Kita langsung tes. Iya. Tes, ya. Tes, bisa Tes. Yuk, mana? Sekarang sebut nama ini. Bomsu, ini anak gue. Iya, Bomsu. Anak gue. Anak lu. Anak gue. Hobinya apa, Bomsu? Hobinya makan oseng mercon. Dia kan Zodiac nih. Zodiac. Yang Gemini yang mana Gemini? Enggak, ini Pisces, Zodiac ini bukan Zodiac Pisces. juga ini. Beda. Tapi nggak apa-apa, kalau siapa tahu dia bisa nyebak zodiak yang benar. Iya, nebak. Ini tadi Pisces. Oh, Pisces. Pisces, Giant Aquarius, tadi ya, Keren banget. Heboh dia. Lo adalah satu-satunya bintang tamu paling heboh bawa spanduk. Bener, gokil Pak. Sumpah. Saya nih. Karena terakhir yang bawa spanduk pecel lele, sumpah. Gak mau nggak di sini. Malah pesen penyetan di sini. Dia doang ini ya. Iya, soalnya saya utusan Soblis. Zodiac di Indonesia nih, udah ada nih fandomnya. Karena Zodiac kemarin baru comeback, jadi kayak mereka di Korea lagi promosi, di sini kita juga promosi. Pas banget. Hei, Anda mau ke promosi aja, tapi kamu ada ngaku-ngaku katanya ada satu personal ada temen. Tunggu, kan aku belum pernah Ini tahu. Ngaku-ngaku nih. Ini gimmicknya aku nggak tahu kan. Iya, lo katanya kan di sini dia punya banyak personilnya, ada temennya nggak? Betul. Iya, aku ngaku nih. Bukan ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku. Nih, lu berarti seberapa zodiaknya lu? Ini kan tadi kalau gue tanya tentang, ada nggak insight menarik dari zodiak yang orang harus tahu? Oh banyak. Satu aja, paling menarik. Kemarin aku ke Korea kan. Wah, ke Korea. Berkesempatan ketemu mereka semua gitu. Momen apa yang paling anjir? Gue ketemu. Oke, jadi gini. Aku ceritain lagi. Sebenarnya aku udah ceritain sih di broadcast channel. Jadi aku ceritain lagi. Jadi waktu itu kan kita dipanggil, di-invite. Aku perginya sama influencer-influencer K-pop gitu kan ke Korea. Oke. Terus kita di-invite sama manajemennya Zodiac buat konten bareng. Karena kan mereka juga mau rilis lagu lah kemarin tanggal 30 kan. Yang sosokan punya WA-nya member. Enggak punya WA. Gua nggak bilang gua punya WA anjing. Lu punya WA? Nggak punya. Lu bisa kirim-kirim Nggak punya. stiker itu dong, apa namanya, Tuhan maksudnya. Stiker-stiker gelap gitu ya. Tapi lu akhirnya ketemu Terus ya ceritanya waktu itu kayak kita dibagi-bagi tim karena gue tuh kedapatan intinya diajarin ngedance sama Bomsu sama Zayan, ya kan? lu diajarin ngedance. Iya kita diajarin ngedance sama mereka, ngedance lagu Dance Only mereka Fun. dong nggak mungkin dance yang Nggak mungkin yang begini-begini enggak sih. nggak mungkin. Tapi ada mereka kita suruh gini-gini juga ada di kontennya yang lain gitu. Contoh, Dance-nya mereka. Susah Pak, bener susah. dikit sepenggal. Only fun. Only fun allowed. Only fun. Let's get it. Keren. Ini nyuruh kan kodam ya. Iya. Mau sih.
Bapak ketempelan bener nih, jin dari gunung. Sorry itu terakhir sang bango apa flamingo? Gini ya, pok gitu. Ketemu kakinya. Kayak gitu. Terus habis itu Terus udah jadi dance. Nah, jadi ceritanya tuh habis ngedance itu kan kita dikasih waktu cuma 5 menit. Terus kayak mereka tuh si Bomsu sama Jayan tuh ngajarin kita tuh sangat baik gitu, kayak sopan. jadi lu mau bilang bahwa personilnya Zodiac tuh ramah-ramah. Ramah, sopan. Intinya yang gue pengen bilang adalah apa yang kalau Zodiac ya, apa yang mereka tampilkan di sosmed, di vlog, dimanapun tuh mereka aslinya tuh kayak gitu, kayak surreal itu gitu. Jadi kayak makanya aku merasanya kayak orang-orang baik ini harus disupport gitu. Tadi ngomongin surreal itu, emang ada itu idol yang nggak real? Wah, Aduh. itu tuh, yang menarik tuh. Ya angin doang. Boleh dong. Iya menekatkan itu. Iya, Berarti karena ada sisi dong. lainnya nih dari gue dulu. Gue pernah dengar bahwa banyak banget idol-idol yang sebenarnya aslinya nggak kayak gitu dan Betul. tekanan jadi idol di Korea itu sangat gede banget sampai akhirnya banyak banget orang-orang yang gagal jadi idol sampai bunuh diri dan Betul. lain-lain. Jadi sebenarnya sisi lain dari keidolan di K-pop itu sangat-sangat Sisi gelap. ada Ya gitu. misalnya Coba ceritain dong. yang surreal itu, yang gak surreal tuh ada kayak misalnya root itu apa, kasar ke apa sih? ke fansnya Bukan ke fans, ke pekerja. Ke pekerja, Karena sombong. aku di Korea juga punya beberapa teman yang emang kerjanya di bidang itu kan. Kalau dari dengar-dengar cerita sih adalah yang kayak root ke pekerja. Cuman kita ngomongin yang real aja kali ya gitu. Let's say kayak Taeyong NCT tau nggak? Taeyong, tahu. Jadi aku diceritain Taeyong NCT tuh aslinya emang sebaik itu. Jadi anak-anak itu kayak katanya dia pernah minta syuting itu di break biar kru-kru itu bisa istirahat. Gue juga. Tapi dia tuh bilangnya aku yang pengen break. Dia bilang itu Dia bilang aku pengen break, tapi biar kru-kru itu bisa istirahat. Break my heart, break my heart. Ih kayak pasti ada bilang lagu. itu ya nih pas lagi Iya di pasti filmnya. bilang itu. Stop, break my heart, break my soul. Terus Aneh banget, jadi aneh gue di sini. tapi apa namanya Kayak emang gitu. banyak orang yang nyerang dia sampai akhirnya harus dibilangin bahwa dia tuh Enggak juga sih, maksudnya dia itu emang fansnya udah banyak. Cuman kayak kalau kayak Taeyong itu emang berarti dia di sosmed sama dia di luar sosmed tuh real. Kalau misalnya ada juga yang kayak Irene Red Velvet juga kan dibilangnya dia jutek, dia kasar. Tapi berbeda dengan pengalaman temanku yang pernah kerja sama Irene, katanya Irene tuh super nice, super warm gitu loh, sangat baik dan sangat sopan gitu. Jadi Ada kayak- Airin yang tahu-tahu aja di sini seakan-akan dia ngerasain. di sini ada produser namanya Irene. Tempo Arlo. Jadi buat semua para penggemar K-pop tuh, idol lu aja sesopan itu masa lu sama yang lain. Betul, makanya gue bilang kayak aneh banget yang fans-fansnya pada barbar, padahal mereka di sana tuh sangat anteng-anteng gitu loh. Dan gimana pendapat lu sama orang-orang fans K-pop yang bisa ngilangin akun, bisa bikin orang kena trauma, bla bla bla? Kalau ngilangin akun sih, Kadang-kadang aku bener udah ya? aku udah confirm itu nggak ada. Itu enggak? Nggak. Jadi aku kemarin main di Instagram, di kantor Instagram kan. Ini kita talk about Instagram ya. Kalau TikTok aku nggak tahu. Jadi kayak kata orang Instagram, akun kita itu sebanyak apapun orang report, itu tuh bakal ada manusia yang ngecek, double check. Jadi gitu. Jadi kayak nggak semerta-merta karena banyak yang report itu langsung dihilangin, enggak. Jadi kayak kita tuh di double check lagi sama manusia. Ini beneran melanggar nggak? Kalau nggak melanggar sama sekali tuh nggak bakal. Berarti bukan karena kekompakan teman-teman K-popers yang nyerang. Report akun nggak bakal ngaruh. Nggak ngaruh. Jadi buat ini haters atau segala macam yang ayo kita report akunnya. Kalau emang orangnya nggak ngapa-ngapain itu nggak melanggar violence-nya Instagram tuh ya nggak bakal ke take down akunnya. Gitu. Emang gimana sih bentuk fisik kartu membernya buat diskon merchandise? Iya, ya, maksudnya Kan nggak tahu. Kalau lu nyatanya benar-benar die hard, pengen mana kartu member? iya lu buktiin seberapa lu. Aku beli album kemarin aku. Kartu member? Gua nggak bawa dompet pak. Iya. Kemarin dompet gue hilang, tapi di dompet itu ada PC-nya Bomsu. Nih aku Hilang dompet. Di dalam dompet itu pasti ada foto-foto salah satu member. ini aku ada Yang video dikasih kemarin unboxing. Unboxing. Aduh nggak ada internet coy. Pokoknya intinya lu Ya aku beli albumnya. Kalau ini Zodiac ya. Zodiac. Aku beli albumnya, aku ikutan fansign-nya. Tapi lu pernah ketipu nggak? Kayak fans lain gitu. Mungkin kalau Zodiac kan masih Baru. baru kan. Jadi kayaknya kalau yang ketipu-tipu tuh kayaknya belum pernah ada. Tapi kayak sama ini gue juga belum pernah dapat temen yang ketipu tiket konser pernah si Alpi Sugoi. Lu pernah ketipu tiket konser? Gue nggak pernah. Nonton apa? Alpi Sugoi pernah ketipu Blackpink, tiket konser Blackpink. Ya Allah, oh iya yang sama istrinya. Iya. Iya. Jadi salah satu stand up komedian yang juga K-popers, K-popers, ya. betul. Sama istrinya beli tiket Blackpink dan Ketipu berapa juta? 6 juta kalau nggak salah ya.
Blackpink ya. Akhirnya kalau semua duitnya habis jadi ngepang. Ya. Blackpink. Iya, betul. Lagian orang mau aja ya ketipu ya, heran. Kok bisa ya? Itu sama pertanyaan gue sama Alpi, kok bisa sih? Tapi kenapa banyak banget member-member K-pop yang segampang itu ketipu? Karena mungkin ngebet banget sih. Ngebet banget jadi nggak ya. ngecek Jadi ya? kayak misalnya kayak mereka ini sotoy-sotoyan gue aja ya. Kayak mungkin mereka merasa anjir idol gue ini kayaknya sekali ini doang nih bakal datang ke Indo gitu. Jadi kayak bela-belain. merasanya terlalu tertekan gitu lah. Bener, karena sampai gue punya temen yang dia bela-belain bilang uang kuliahnya dilebih-lebihin buat beli merchandise-nya NCT. Waduh. Bener. Gue juga pernah ada kayak gitu. Lu pernah kayak gitu? Banyak. Lu pernah kayak gitu banyak? Kalau gue bilang ke orang tua lu buat kalau gue kayak wah pernah lu parah nih orang tua. kalau gue nggak sampai yang beli-beli merchandise gitu karena kalau gue tuh lebih ke melakukan sesuatu yang berdampak langsung. Oh, buat si itunya Ya, misal kayak streaming lagu, promosi dan segala macam. skincarean kan. Tapi sebenarnya kayak beli album juga skincare nggak ngaruh, Pak. Nggak ngaruh ya. Tapi sebenarnya kayak beli album ya emang berdampak. Cuman menurut gue kayak sayang albumnya juga kan di rumah kayak jadinya Cuma pajangan. Tapi kadang aku tuh beli album buat aku giveawayin ke follower-followerku. Jadi kayak berdampak buat artisnya. Terus aku juga memberi sesuatu buat followersku gitu loh, jadi sekalian. Oh, jadi tapi ada dua. Kalau aku nggak koleksi banget album-album K-pop gitu. Iya. Tapi aku tetap Bundle perinan. Ya, kayak bendel-bendel perinan yang ada gambar-gambar mukanya Jimin. kalau yang unofficial aku nggak beli. Karena Unofficial. unofficial tuh aku nggak beli kayak tuh bagi aku ya, bagi aku. Kalau yang unofficial tuh sama saja aku mendukung pembajakan sih. Betul. Bagi aku. Betul, itu bagus banget. Karena ya maksudnya aku sebagai penulis juga kan kayak sedih kan kalau dibajak gitu kan. Di Indonesia tuh yang ada yang baru, ada aja tiba-tiba imitasinya ya kan? Iya, Ada bener, murahnya gitu. bener. Ada, lo tahu ini nggak? One ya. 101. Ada bantal, terus dikasih lihat, ih, tapi dia belinya murah banget tuh. Habis gue tanya, itu nama personilnya siapa? Nggak yang tahu. cetak. Terus dia tahu. Oh, udah tahu. Tapi namanya lucu banget, namanya Kang Daniel. Kang Daniel ya. Bukan kayak orang Korea kan, lebih kayak orang Sukabumi ya kan? Kang Daniel. Enggak, kalau Kang itu emang nama marga Korea, Bang. Wah, pantas murah, Kang Daniel nih Sukabumi gitu. Ya kan namanya Kang Daniel Suhasep. Ada lanjutan nih ternyata. Iya. Kalau dia bebas ngomong kayak gini aman. Nah, lu kan ngomong aku udah pernah ke Korea nih. Sebutkan 5 rukun Korea apa aja sih? Rukun K-popers ya, bener rukun. Karena kalau ke Korea kan sama kayak naik haji kan. Betul. Iya, bila mampu. Bagi K-popers. Iya, Bagi K-popers sama ya. kayak naik haji ya, bila mampu. Hukum pertama Apa tuh? nafkahi bujang-bujangmu dan neng-nengmu jika mampu gitu. Dengan cara apa? Dengan cara membeli album-album. Oh, album. Itu udah langsung pertama, udah langsung ngeluarin duit. Ya, yang paling penting kan itu biar mereka bisa survive, biar agensinya bisa bertahan kan kita harus itu album. Gila, pantesan Korea kaya ya, gokil ya. Iya, dengan cara gitu. Yang kedua. Yang kedua, sebarkanlah berita tentang idol dan idolamu. Oh, Ngomongnya juga harus gitu ya. Harus begitu, Pak. Felix. Enggak, gue baru pertama kali ini, soalnya ini pengalaman pertama kali gue ngeliat orang Cina kol-kolah. Ya Allah. Kebanyakan teman sama Alfi kayaknya, Pak. Ya, Ketiga, rukun K-pop yang ketiga adalah kenapa jadi kayak Ebit Giani ya? Iya. ada musik-musik Ebit Giani kan. Dung. 3. Janganlah berantem, damai saja gitu. Oh itu, fans sejati harusnya nggak berantem. Betul. Damai. Yang keempat? Fokus. Yang keempat adalah balik lagi ke yang pertama. Oh iya. Karena saya kehabisan ide. Terlalu jujur Agak ya? lama ya 5 ya banyak ini. Baru 5 ke Korea kalau mampu. Ya, Tapi kalau udah Bapak tahu tuh yang kelima apa? Yang kelima tahu. ya Anda langsung mabur. Bukannya mabur, tapi mabur. Mabur ke Korea. Tapi jumlah dana terbesar yang lu keluarkan buat mencintai K-pop itu apa? Seberapa banyak? Nggak sebanyak gue main Mobile Legends sih sebenarnya. Mobile Legends lebih banyak. Wah gila. Tapi ya kalau aku beli album-album itu kalau aku pas lagi ke Korea aja. Album-album pas beli ke Korea. Karena di Korea tuh kayak lebih murah kan. Cuman kayak dana terbesar tuh ya kemarin sih nonton Blackpink konser. Kalau ada idol yang konser tuh itu kan lumayan tuh Itu tiketnya. 2 hari kan tuh Blackpink. Lu nonton sehari atau 2 hari? Sehari. Sehari. Di luar apa dalam?
Di Videotron Pak, di lingkaran luarnya. Berarti nggak sesuai judul. Lu berarti membajakan. Nggak in your area. Lu berarti out your Oh, area. berarti out, iya bener tuh. Oh, karena Blackpink in your area. Iya, bener. Aku out your area. Ada poinnya loh kodam saya kali Bener, ini. kali ini keren. Berarti lu beli tiket yang di chat berapa tuh? Itu chat bukan sih? Oh iya, Kator Cat. kiri. Kalau yang Blackpink kemarin aku kedapatannya yang di, kalau Cat itu ada 2, di gue yang di kedua itu, kedua paling atas. Tapi gue mau nanya ke lu kan, kalau misalnya lu ada pacar dan dia suruh lu milih gua atau zodiak, siapa yang lu pilih? Nggak bisa dong, tuh nggak masuk akal. Kayak kok lu ngelarang-larang. Maksudnya kalau aku kan tipe orang yang santuy. Kalau misalnya kalian mau, lu mau melakukan apapun di hidup ya udah silakan. Tapi Wah, Gemini, kita nggak fair bisa dong. diatur. Nggak bisa diatur. Taurus gue. Taurus. Tapi kita fair dong, kita Tak bisa fair. diurus. Tak bisa diurus. Gue jangan lu gituin juga gitu. Jadi lu nggak pengen ada pertanyaan itu? Iya sebenarnya jangan ada pertanyaan kayak gitulah. Kan itu dua hal yang berbeda. Kalau misalnya kamu pilih aku apa K-pop. Iya. Kalau misalnya nih aku suka K-pop bukan berarti aku nggak cinta kamu gitu. Misalnya aku cinta kamu pun aku bukan berarti aku harus meninggalkan K-pop juga gitu kan. Jadi kayak itu pertanyaan yang nggak apple to apple. Oke, keren banget. Gitu. Aman lah. Soalnya di bawah buah apple tuh apple. Apple to apple ya, bukan yang Itu. bukan yang semang. Jangan lagi, Ramon. Iya, jangan. Nah, satu lagi. Lu tahu zodiak dari negara mana aja personilnya? Tahu kalau gue dari Korea, Hong Kong sama Indonesia. Oh, dari Indonesia. Ada Indonesia. Itu yang dari Indonesia orang Pacitan bukan? Orang Pamulang. Pamulang. Orang Pamulang, Pak. Orang mana bener? Orang Indonesia. Orang Pamulang, ya benar. Pamulang. Si Zayan namanya. Dia di sana sering kedapatan sholat Jumat. Gue bangga banget. Gue Nih. sholat Jumat beneran Muslim. Iya dia orang Muslim, namanya Muhammad Zayan. Wah, gue bangga banget. Gue bakal denger zodiak abis ini. Nih. Streaming Zodiac kayak lagunya enak-enak, bener. Gokil. Special Love sama Oliver. Ini yang Sini ya. Muhammad Zayan, bener. Ada orang Jabodetabek ya? Ada Jabodetabek. Ternyata salah satu personil K-pop ada orang Pamulang, itu lucu tuh buat Kayak dia. gitu. Ayo rumah mulai. Tapi ada yang mau lo sampaikan nggak? Pesan terakhir, wisdom quotes dari seorang Geraldita. Oke, jadi bagi aku buat para K-popers dimanapun berada, ya chill aja gitu. Misalnya ada idol kalian tuh kena hate, kena apa. Maksud gue kayak yang pertama, mereka di sana tuh mereka nggak bisa baca juga gitu, kecuali hate-nya pakai bahasa Korea ya. Ini wisdomku buat orang-orang Indonesia aja ya, biar khasana ini jadi damai. Mereka nggak bisa baca war kalian juga di sana, dan mereka di sana tuh lagi happy, doing life happily gitu loh. Kayak mengorbankan damai kalian, berperang untuk sesuatu yang even mereka nggak notice, nggak tahu gitu, menurut gue tuh sangat gak worth aja gitu. Jadi kayak santai aja, K-pop supposed to be fun, instead of kalian dukung idolnya dengan cara berperang gitu, mendingan kalian dukungnya dengan cara yang nyata gitu, lakukan sesuatu yang nyata. Kayak misalnya kemarin ada yang charity, fandom Soblis ada yang charity buat Palestina. Iya. Itu kan sesuatu yang nyata. Kalau nggak streaming mereka biar mereka bisa trending gitu. Kalau nggak ya beli albumnya. Karena pembelian album itu berpengaruh kepada chart sama kepada nomination gitu. Jadi kayak lakukan sesuatu yang nyata aja. Keluar di sosmed, bela idol dengan militan itu nggak berdampak apapun juga ke idolnya gitu. Jadi kayak chill aja man, have fun aja. Kita tuh hobi itu harus jadi, namanya hobi kan harus fun ya. Jangan jadi beban gitu, jangan jadi buruk gitu. Jadi mau gimana pun juga K-pop adalah entertainment, dan entertainment harusnya menyenangkan. Yes, betul. Dan kalaupun kamu pengen melakukan untuk idolmu, lakukan hal-hal yang bermanfaat kayak charity yang pernah dilakukan. Benar, yang berdampak. War tidak menciptakan apapun buat idol dan diri kalian sendiri. Jadi please, harusnya entertainment menyenangkan. Betul. Nice. Itu dia episode kita Caper Canda. Perdamaian. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Geraldine Tan, tepuk tangan buat Geraldine. Thank you.